Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Baik, saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, kita kembali di program Prestasi dan Edukasi. Hari ini bersama dengan Ibu Deti dan Dek Dimas ya. Nah, tadi di awal kita sudah berbincang bagaimana menerima anak Down syndrome, kemudian untuk memperhatikan ya, kemudian untuk meningkatkan potensi atau kemampuannya seperti itu. Juga salah satunya melalui komunitas Potats seperti itu. Nah, yayasan, Ibu, yayasan ya. Baik. Mohon maaf. Nah, sebelum lanjut nih Ibu, sudah ada yang bergabung ya via WhatsApp. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung juga silahkan bisa di 081393809000. Ada dari Mbak Tuti mau bertanya, apakah Yayasan Potats juga turut serta meningkatkan prestasi anak-anak Down syndrome? Kalau iya, bagaimana strategi yang dilakukan oleh yayasan tersebut? Monggo Ibu bisa dijawab. Terima kasih Mbak Tuti ya. Nah, Mbak Tuti dari mana ini tadi? Tidak disebutkan ini dari mana? Gini Mbak, saat ini memang PR terbesar kami selain menjaring anggota juga untuk meningkatkan potensi di link-link yang memang agak missing. Jadi kita selesai anak-anak itu terapi dan sebagainya kan biasanya di umur 0 tahun itu sampai sekian tahun, kira-kira 7, 8, 10 begitu. Nah, remajanya itu nggak banyak yang missing lah, katakan begitu. Setelah mereka bisa berdiri, biasanya ya wes lah, sudah ke sekolah, ya wes lah, begitu loh. Padahal minat dan bakat ini, yang kemandiriannya mereka ini yang perlu kita asah terus. Jadi ini PR kami, karena jujur dari Jakarta pun Potats Indonesia menginginkan setiap PIKS mempunyai rumah ceria Down syndrome. Jadi di mana tempat kita semua berlatih, di mana tempat kita semuanya meningkatkan skill-skill ataupun potensi-potensi ADS kami supaya lebih bisa dijadikan besoknya dijadikan tempat atau wirausaha mereka sendiri. Jadi mereka tidak akan tergantung lagi kepada kami, mungkin orang tuanya. Kalau nyun sewu, kita tidak tahu umur kita, begitu kan? Kita tidak tahu juga kesibukan kita. Anak-anak kita persiapkan dari situ. Jadi rumah Down syndrome ini target kami di Jawa Tengah pun, khususnya di Solo mungkin bisa tercapai. Ini sudah beribik Mbak. Kalau orang Jawa bilang beribik kami ini. Jadi kami kepingin mendidik anak ini dalam satu ruangan, jadi satu rumah begitu. Sementara ini kami masih nempel pinjem tempat dari founder kami Bapak Gatot di daerah Kartosuro, Gumpang Kartosuro. Di sana kita mulai untuk melatih anak-anak kami untuk menari, nanti akan fashion, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi strateginya yaitu tadi, monggo kalau memang mempunyai anak Down syndrome, bergabunglah dengan Potats Jawa Tengah yang memang khusus di Jawa Tengah ini. Insya Allah nanti kami akan lebih bisa mengerti apa sih kebutuhannya, apa sih yang diinginkan. Jadi belum tentu kami ini, kalau Allah memberikan yang terbaik bagi kita itu adalah yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kalau kita mintanya, Dimas itu mintanya yang ini. Lah Allah, kalau Dimas itu butuhnya ini, gitu kan. Nah, seperti anak-anak kami pun juga saatnya mereka harus sudah diasah potensinya, ya kita sudah harus bersiap-siap nih, mulai mempunyai rumah ceria Down syndrome. Dan ini Mbak yang kami ini nyun sewu baru 2-3 tahun tapi sudah harus mempunyai ini untuk mulai dipercaya, katakan amanah ini harus kami emban. Dan dengan ini kan kita lebih bisa dipercaya lagi. Kalau saya bilang dana, ya nyun sewu, naik 2 tahun 3 tahun kita berdiri, ya kami ini yayasan sosial, pure sosial gitu kan. Jadi kita tidak pernah atau jarang sekali kita mengeluarkan dana dari yang diamanahkan oleh anggota ataupun dari para peduli Down syndrome ini yang kita simpan, gitu kan, untuk hal-hal yang di luar untuk anak-anak kami. Jadi kami memang membutuhkan tempat. Nah ini memang membutuhkan tempat yang mungkin ini saya yang mungkin saat ini ada yang pendengar yang mendengarkan ini bisalah bekerja dengan hati
gitu ya. Baik untuk instruktur, untuk volunteer begitu yang nantinya bisa membantu kami. Mungkin kalau yang punya area yang bisa kita gunakan, nah itu karena kami anak-anak begini ini terapinya adalah salah satunya renang, iya, renang jadi mereka ototnya biar kuat begitu. Iya. Kami memang kesananya tuh punyalah kolam renang cilik tinggal mereka itu yang kecil-kecil newborn ini juga butuh mereka supaya ditarik di situ dan sebagainya itu. Memang itu dibutuhkan. Nah, itu kan mempunyai tempat yang luas. Kami belum punya tempat itu. Nah, biasanya beberapa PIX kemarin ada yang ini bukannya membandingkan tapi berharap. Sedikit berharap. Jadi ada yang memberikan atau ya bukan memberikan secara ini ya. Gitu enggak sih. Jadi monggo silahkan dipakai dulu ini. Nah, begitu. Jadi kita tanpa sewa begitu. Iya, memfasilitasi memfasilitasi itu. Nah, ini yang kami memang sangat butuh, tapi ya harus pelan-pelan, Mbak. Tetap harus pelan-pelan. Insyaallah kita tunggu aja nanti. Mungkin dari pendengar ada yang tergerak punya, hatinya, termotivasi betul, begitu ya. Begitu. Baik. Nah, kemudian ini untuk jawaban dari Mbak Tuti ya, salah satunya dari Rumah Ceria itu tadi begitu yang kita dimana ingin, di situ nanti akan dikembangkan bakatnya dari anak-anak seperti itu. Nah, kemudian untuk pelayanan bagi masyarakat ini apa saja Bu yang diberikan? Saat ini dari anak Down syndrome kepada masyarakat pelayanan. Atau mungkin dari Potats sendiri dari kegiatannya. Kegiatan Potats saat ini juga hanya sosialisasi, Mbak ya. Saat ini memang kami baru gencarnya untuk sosialisasi supaya kami bisa menjaring lebih banyak anggota-anggota kami. Ini yang jelas. Dan kalau melakukan pelayanan, insya Allah ya itu tadi kami ingin menghasilkan sesuatu ya yang berguna bagi masyarakat seperti handicraft begitu kan. Kami kepingin juga seperti yang mereka lakukan, pik-pik yang lain, cabang-cabang yang lain mereka lakukan itu seperti mereka bisa jualan kopi begitu kan. Bartender itu mereka buat sendiri, Mbak. Itu dididik ya kita lihat. Jadi ini yang kami memang yaitu tadi pondasinya awalnya adalah kita harus punya rumah dulu, tempat dulu kan gitu kan, tempat. Baru itu nanti kita berjalan ke instrukturnya. Instrukturnya untuk yang saya kokinya kalau gitu kan, bartendernya. Kalau modeling ya instruktur modeling katakan begitu, instruktur menari. Yang nyuwun sewu lagi yang mau bekerja dengan hati. Nah, ini yang agak susah. Tapi saya yakin di antara kita ini mesti ada kok. Volunteer kemarin sudah beberapa orang datang ke kami begitu. Jadi melebarkan sayap Potats Jawa Tengah ini ya dengan sosialisasi. Kami harus benar-benar menjaring anggota dan juga memberikan edukasi pun sosialisasi kepada masyarakat dengan cara-cara ini. Kami harus tampil walaupun hanya lewat medsos, walaupun mungkin dengan online offline begitu tetap. Jadi kebanyakan kami memberikan satu pengenalan kepada masyarakat itu kebanyakannya di pentas seni, Mbak. Karena anak-anak ini kebanyakannya talenta mereka itu di seni. Itu yang di seni. Kelebihan mereka di seni. Kemarin kita sempat kopdar di Balai Kota. Kita hanya mengadakan acara fashion show dan fashion show itu dibatasi. Ini gambaran saya, Mbak ya. Dibatasi hanya sekian orang. Begitu musik disetel, begitu juga anak-anak yang tidak ikut fashion show ikut, dan itu mereka berlinggak-linggok dengan pede banget. Nah, ini nih yang kita memang kepinginnya di situ. Oh, jadi tahu. Oh ya di sini. Oh ya, itu bisa, ini bisa. Akhirnya begitu. Jadi nggak ini, Mbak. Spontannya mereka itu kok koncone iso, dia bisa begitu. Makanya amat sangat butuhkan pada saat kita ini memang harus bergabung dengan suatu asosiasi ataupun komunitas yang sama supaya kita lebih kuat tadi yang dikatakan Mbak Syifa. Gitu. Baik. Nah, kalau dari Dek Dimas sendiri nih, talentanya ada apa aja nih? Dimas seneng apa, Nak? Seneng apa, Dimas? Menari, ya. Menari. Terus fashion. Apa lagi, Dek?
Foto? Foto. Foto. Suka bergaya ya. Renang? Aku Apa? capek. Capek. Renang capek. Oh, renang capek gitu ya. Dimas itu sukanya. Jadi menari, kemudian berfoto, casting juga gitu ya Ibu Iya, ya. Mm-mm. iya. Itu juga. Kebetulan, iya. Suka main drum juga? Iya. Ini sama kok King. Ding. Ding. Ya. Di Oke. rumah kemarin memang ulang tahun minta hadiah itu. Edip. Apa? Edip. Oh, Hanif. Iya. Sakit. Memang kurang bisa untuk berkomunikasi anak saya. Cuman kalau dia yang penting komunikasi dua arah. Jadi jangan paksakan anak kita untuk kalau memang dia ini harus pelan-pelan, Mbak. Semuanya harus pelan-pelan. Jadi sementara ini yang penting anak ini bisa komunikasi dua arah. Kita coba, adik ambilkan itu. Udah. Adik selesai, taruh ya, begitu. Nah, itu sudah satu hal yang amat sangat kita syukuri begitu loh. Kalau memang belum bisa ngomong banget walaupun ini sudah terapi juga dan sebagainya sudah. Sosialisasi waktu anak ini sekolah di sekolah umum, playgroup dan TK pun saya salahkan ke sekolah umum, Mbak. Sampai 7 tahun. Saya berharap anak ini mampu. Iso anak saya bisa, Dimas bisa. Tetapi kenyataannya setelah 7 tahun pun dia belum mampu untuk bersosialisasi dalam arti bersosialisasi dengan ngomong sama temennya, begitu nggak bisa. Akhirnya gurunya menyarankan ibu jangan dipaksa, begitu. Monggo kalau memang belum bisa ngomong dan sebagainya ke SLB begitu aja, jangan dipaksa-paksa banget begitu.